jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan genggam arah maju membuka. Play the songs of innocence, so I can breathe the days when we loved before. All my words for your Valentine, but never under your door. I know I was the one to hold you, but I never did. I told you the things we keep inside. Waalaikumsalam. Udah pulang kuliah? Ya, baru pulang. Pak, nanti jam 5 pulang. Pulang ke Jakarta, mungkin saya mau tanya persoalan hukum pertambangan. Oke, boleh. Mahasiswa hukum ya harus banyak diskusi. Iya. Bagaimana regulasi pertambangan di Indonesia? Tahu regulasi? Aturan pertambangan di Indonesia itu berubah-ubah. Dia sudah 3 kali mengalami perubahan. Tapi di atas aturan induknya itu Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, perekonomian. Bumi, air itu sumber daya alam. Dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu turunannya itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Nah, pada saat itu izin pertambangan itu diterbitkan oleh bupati. Bupati, lalu kemudian setelah itu 2009 sampai 2014. Izin dari bupati dicabut, dipindahkan izin diterbitkan oleh gubernur provinsi. Lalu 2015 sampai 2019 lah. Kita ke pusat. Nah, 2019 lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebelum lahir Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, direvisi Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020, Undang-Undang tentang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020, direvisi itu. Nah, setelah itu baru masuk Undang-Undang Cipta Kerja yang kewenangannya dipindahkan ke pusat. Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. 11 tahun 2020. Ya, jadi sudah 3 kali perubahan. Makanya ada izin yang diterbitkan di bupati sampai sekarang masih berlaku karena dia bisa berlaku itu 10 sampai 20 tahun. 10 sampai 20 tahun. Jadi kalau 2010 terbitnya ya tinggal dihitung sampai tahun 2020. Tinggal penyesuaian regulasi lah undang-undang. Jadi ada 3 hal regulasi undang-undang di bidang pertambangan. Jadi seperti itu regulasi hukum pertambangan yang ada di Indonesia ya. Ya. Jadi selanjutnya mau nanya persoalan penambangan. Apa itu sebenarnya penambangan ilegal? Penambangan ilegal. Jadi sesuatu yang bersifat ilegal itu, ilegal itu apa sih? Sesuatu yang tidak resmi, tidak mendapat izin. Jadi sesuatu yang tidak resmi, tidak mendapat izin, itu yang namanya ilegal. Kalau ilegal di bidang pertambangan itu apa? Nah, tinggal dilihat saja. Kewenangan orang untuk mengeluarkan izin itu usaha pertambangan, pengusaha. Jadi orang yang berusaha pertambangan itu bisa individu, bisa dalam bentuk perusahaan, koperasi bahkan bisa. Nah, kalau mereka lakukan penambangan tapi tidak mendapat izin, menggali sebuah lahan nikel atau batu bara, ya itu namanya penambangan ilegal. Nah, izin itu apa? Izin itu adalah mendapatkan keputusan dari pemerintah yang berwenang. Seperti bupati itu. Ya, kalau izinnya kewenangan undang-undang bilang bupati, ya izin dari bupati. Terus kalau izinnya dari gubernur, meskipun lebih tinggi tapi tidak sah karena perintah undang-undang. Jadi izin itu adalah sebuah surat keputusan atau perintah atau rekomendasi dari lembaga yang berwenang. Nah, lembaga yang berwenang apa? Dilihat undang-undang. Contoh, surat izin mengemudi, SIM. Yang terbitkan siapa? Pemerintah. Polisi. Melalui Pak Polisi. Ya, karena perintah undang-undangnya surat izin mengemudi dikeluarkan oleh kepolisian. Oh, itu. Jadi begitu, jadi izin. Jadi penambangan ilegal berarti orang yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang.
jadi penambangan ilegal tuh perusahaan yang nggak dapat ini ya perizinan dari pemerintah daerah. Oh ya, penambangan ilegal. Penambangan ilegal. Karena pertambangan itu meskipun rakyat pun harus mendapat izin. Karena ada pertambangan rakyat. Iya. Pertambangan rakyat itu batasnya dibatasi ya. 25 hektar. Kalau sudah ribuan itu sudah badan usaha. Untuk selanjutnya apa ada sanksi buat penambang ilegal? Sanksi pidana tepatnya. Nah, kalau sanksi pidana itu banyak, ada sekitar kalau undang-undang nomor 4 2020 Minerba yang terbaru itu ada sekitar 9 pasal lah yang mengatur tentang pidana. 9 pasal menyangkut tentang pidana. Salah satunya itu pasal 158. 158. Pasal 158 itu mengatur bila seseorang melakukan penambangan tanpa izin, maka disanksi pidana. Pidana itu bisa ganti rugi dalam undang-undang, dalam pasal itu dibilang 100 miliar. 100 miliar. Besar kan 100 miliar itu. Nah, kenapa besar? Karena negara memiliki kewajiban melindungi sumber daya alam Indonesia. Jadi orang tidak bisa macam-macam. Nah, itu jadi ya pasal itu pasal 159 juga sama. Dia ada beberapa pasal, termasuk sanksi administrasi. Tapi dia mulai dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan seterusnya. Menjual termasuk sanksi pidana itu apa? Dia dapat izin tapi dia jual atau orang lain menggunakan izin orang lain untuk melakukan penambangan. Iya, benar-benar. Nah, itu namanya sanksi pidana. Iya, terdapat 9 pasal yang mengatur sanksi-sanksi dalam ada penambangan. sekitar 9 pasal yang mengatur tentang sanksi pidana. Lalu bagaimana tanggapan Bapak persoalan kasus yang sedang dijalani ke bendara umum ya, bendara umum. Ya, bendara umum apa? PBNU. Oke, apa yang mau ditanyakan? Soal kasus pertambangannya yang dia izin penerbitan izin. Ya. Jadi Mardani Haji Maming itu dia pengusaha dulu. Dia pengusaha batubara terbesar di Kalimantan Selatan. Lalu pernah maju bupati. Bupati periode pertama, wakil, terus maju bupati, dia terpilih. Dia terpilih, tapi tidak selesai, dia mundur. Oh, mundur. 5 tahun kan, terus dia mundur. Nah, dia mundur, tahun 2010 itu kan masih menggunakan undang-undang aturan yang izin pertambangan itu dikeluarkan oleh bupati. Jadi pada saat itu dia masih tahun 2010. Beliau masih bupati. Jadi bupati. Lalu kalau kita lihat di persidangan itu kan sidang terakhir mungkin baru beberapa hari lalu lah di Pengadilan Tipikor tindak pidana korupsi Banjarmasin ya. Nah, dia dituduh itu. Sebenarnya itu kasus tidak ada kaitannya dengan bendahara umum PBNU karena Mardani ini menjabat, justru ada kaitan itu dengan bupatinya. Dia jabat bupati. Kalau PBNU tidak ada sama sekali. Karena dia menjadi pengurus PBNU itu kan baru di 2020 ini. 2022 ini. Nah, sehingga pada saat kalau kita kait-kaitkan sebagai bendahara umum tidak juga. Tidak. Nah, inilah kelemahan undang-undang kita. Pemberitaan atau penyampaian pendapat di muka umum dengan menggunakan framing atau jabatan orang yang tidak ada hubungannya, itu tidak ada sanksi pidana. Ada kelemahan undang-undang ITE, ya kan? Oh, si A, padahal enggak. Dia sudah, itu kasusnya terjadi waktu dia bupati. Nah, sekarang dia bendahara PBNU, apa urusannya? Cuma kadang-kadang kan dimasuk dalam nuansa politik. Tapi ini juga menjadi masukan yang menarik untuk undang-undang ITE kita. Kalau seseorang dia melakukan perbuatan hukum dan kemudian dikaitkan dengan seluruh elemen yang ada sama dia saat ini, sama dia, kan kasihan organisasi. Kalau organisasi kan kasihan organisasi yang dia masuk. Gitu. Lalu kalau kita tinjau dari kitab undang hukum pidana, pasal 355 itu kan mengatur perbuatan melawan hukum, perbuatan itu. Artinya apa? Orang disuruh atau disangkakan melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum baik tulisan maupun tertulis. Nah, itu kan perbuatan melawan hukum. Jadi
Maksudnya apa? Orang tidak melakukan kok. Kenapa? Maksudnya orang itu apa? Orang lain atau siapa? Maksudnya dia atau sebagai lembaga dia yang punya jabatan di situ. Nah, dia sebagai bendahara umum PBNU emangnya dia melakukan sesuatu yang merugikan organisasi atau menyimpang yang melakukan unsur pidana atas jabatan dia. Jadi dia tidak pernah melakukan sesuatu atas jabatan dia sebagai bendahara umum PBNU, apalagi sampai izin tambang segala macam. Nah, ini kasusnya terjadi pada saat beliau menjabat sebagai bupati. Memang itu kewenangan bupati pada saat itu. Kebetulan saat itu beliau yang menjabat. Nah, sebagai pejabat dia dimintai pertanggungjawaban, makanya lagi digelar perkara sidang kasusnya di pengadilan Tipikor Banjarmasin. Jadi itu tidak ada hubungan sama sekali. 2010 sama 2022 jauh sekali. Oke? Iya. Mungkin itu saja yang mau saya tanya ya, Pak. Mungkin selanjutnya nanti ada informasi yang lebih seru lagi mungkin bakal saya tanya-tanya. Di luar pertambangan lah. Oh begitu, Pak. Jadi saya izin masuk dulu ya. Mau lihat Ibunda untuk siap-siap balik ke Jakarta jam 5 sore nanti. Oke, baik. Dilihat. Karena siang ini, sore ini mau balik ke Jakarta. Bapak juga lagi siap-siap ini. Karena ini sudah jam berapa itu, Bapak? Jam 2, mau jam 2. Oke lah kalau gitu. Songs of innocence, so I can breathe the days when we loved before. All my words for your Valentine.